Halo teman-teman, perkenalkan aku Lulu. Dalam video kali ini, kita akan membahas materi pembelajaran terkait kecanduan games pada remaja. Apakah kalian tahu apa itu arti kecanduan? Istilah kecanduan berkembang seiring dengan perkembangan kehidupan masyarakat, sehingga istilah kecanduan tidak hanya melekat pada obat-obatan, tetapi dapat juga melekat pada kegiatan atau suatu hal tertentu yang dapat membuat seseorang ketergantungan, baik secara fisik atau psikologis. Sedangkan, apa itu kecanduan games? World Health Organization tahun 2018 mendefinisikan kecanduan game online sebagai gangguan mental yang dimasukkan ke dalam International Classification of Disease. Hal ini ditandai dengan gangguan kontrol atas game dengan meningkatnya prioritas yang diberikan pada game lebih dari kegiatan lain. Perilaku tersebut terus dilanjutkan walaupun memberikan konsekuensi negatif pada dirinya. Kecanduan game online yang dialami remaja akan sangat banyak menghabiskan waktunya. Remaja menghabiskan waktu saat bermain game lebih dari 2 jam per hari atau lebih dari 14 jam per minggu. Penelitian yang dilakukan JAP, Teatri, Jaya, dan Suteja pada tahun 2013 mengungkapkan bahwa 10,15% remaja di Indonesia terindikasi mengalami kecanduan game online. Artinya, 1 dari 10 remaja di Indonesia terindikasi mengalami kecanduan game online. Fenomena kecanduan game online ini semakin meluas dan semakin memprihatinkan, terutama karena banyaknya remaja yang menjadi pecandu game online. Apa dampak kecanduan game online pada remaja? Guma dan Griffith tahun 2012 menjelaskan ada masalah yang timbul dari aktivitas bermain game online yang berlebihan. Di antaranya, kurang peduli terhadap kegiatan sosial, kehilangan kontrol atas waktu, menurunnya prestasi akademik, relasi sosial, finansial, kesehatan, dan fungsi kehidupan lain yang penting. Dampak yang akan muncul akibat kecanduan game online meliputi 5 aspek. Yang pertama, ada aspek kesehatan. Kecanduan game online mengakibatkan kesehatan remaja menurun. Remaja yang kecanduan game online memiliki daya tahan tubuh yang lemah akibat kurangnya aktivitas fisik, kurang waktu tidur, dan sering terlambat makan. Yang kedua, ada aspek psikologis. Banyaknya adegan game online yang memperlihatkan tindakan kriminal dan kekerasan seperti perkelahian, perusakan, dan pembunuhan secara tidak langsung telah mempengaruhi alam bawah sadar remaja bahwa kehidupan nyata ini adalah layaknya sama seperti di dalam game online tersebut. Ciri-ciri remaja yang mengalami gangguan mental akibat pengaruh game online yakni mudah marah, emosional, dan mudah mengucapkan kata-kata kotor. Yang ketiga, ada aspek akademik. Usia remaja berada pada usia sekolah yang memiliki peran sebagai siswa di sekolah. Kecanduan game online dapat membuat performa akademiknya menurun. Waktu luang yang seharusnya sangat ideal untuk mempelajari pelajaran di sekolah justru lebih sering digunakan untuk menyelesaikan misi dalam game online. Daya konsentrasi remaja pada umumnya terganggu, sehingga kemampuan dalam menyerap pelajaran yang disampaikan guru tidak maksimal. Keempat, aspek sosial. Beberapa gamer merasa menemukan jati dirinya ketika bermain game online melalui keterikatan emosional dalam pembentukan avatar, yang menyebabkan tenggelam dalam dunia fantasi yang diciptakannya sendiri. Hal ini dapat membuat kehilangan kontak dengan dunia nyata sehingga dapat menyebabkan berkurangnya interaksi. Meskipun ditemukan bahwa terjadi peningkatan sosialisasi secara online, namun di saat yang sama juga ditemukan penurunan sosialisasi di kehidupan nyata. Remaja yang terbiasa hidup di dunia maya
umumnya kesulitan ketika harus bersosialisasi di dunia nyata. Sikapnya antisosial, tidak memiliki keinginan untuk berbaur dengan masyarakat, keluarga, dan juga teman-teman adalah ciri-ciri yang ditunjukkan remaja yang kecanduan game online. Dan yang kelima, ada aspek keuangan. Bermain game online terkadang membutuhkan biaya. Untuk membeli voucher saja, supaya tetap bisa memainkan salah satu jenis game online, dibutuhkan biaya yang tidak sedikit. Remaja yang belum memiliki penghasilan sendiri dapat melakukan kebohongan kepada orang tuanya, serta melakukan berbagai cara, termasuk pencurian, agar dapat memainkan game online. Hal ini sesuai dengan hasil penelitian Chen et al. Tahun 2005 yang menemukan bahwa mayoritas kejahatan game online ialah pencurian sebesar 73,7% dan penipuan 20,2%. Penelitian ini juga menemukan bahwa usia pelaku kejahatan akibat game online adalah remaja usia sekolah. Berikut adalah upaya pencegahan kecanduan game online pada remaja. Yang pertama ada attention switching. Attention switching adalah kegiatan yang dilakukan untuk mengalihkan perhatian pemain dari keterlibatan yang berlebihan terhadap game online. Kedua ada dissuasion. Dissuasion adalah tindakan yang dilakukan untuk mencegah bermain game online dengan cara memberikan nasihat, argumen, membujuk, menjelajahi, sampai dalam bentuk paksaan. Yang ketiga ada education. Education mengacu pada pengetahuan atau fokus upaya pendidikan yang bertujuan pada kognisi seseorang. Keempat ada parental monitoring. Parental monitoring adalah upaya yang dilakukan orang tua dalam memperhatikan anaknya. Yang kelima ada research restriction. Research restriction adalah pembatasan berbagai sumber daya untuk bermain game online. Game online merupakan salah satu produk perkembangan teknologi yang saat ini digemari remaja. Semestinya, game online dimanfaatkan untuk hiburan, tetapi yang terjadi, game online dimainkan secara berlebihan, digunakan sebagai tempat untuk melarikan diri dari realitas kehidupan, sehingga yang terjadi adalah kecanduan game online. Hal ini akan berakibat buruk terhadap berbagai aspek kehidupan remaja. Untuk itu, game online sebagai bentuk dari perkembangan teknologi perlu disikapi dengan bijak, supaya tidak berdampak buruk bagi remaja. Dengan demikian, remaja perlu diberikan upaya pencegahan terhadap kecanduan game online, sehingga diharapkan dapat terhindar dari kecanduan game online. Oke, dalam video tadi sudah dijelaskan terkait pengertian, dampak, dan juga upaya pencegahan kecanduan game, terutama kecanduan game online pada remaja. Terima kasih sudah menonton video ini. Semoga ilmunya bermanfaat.